Puji Tuhan, salam Bapak Saudara, selamat malam, selamat berjumpa kembali malam hari ini dalam acara online discipleship. Malam hari ini kita akan membahas kembali untuk melanjutkan materi kita, yaitu tentang pikiran Kristus. Ini adalah bagian yang ketiga, ya. Dan saya harap ini merupakan terakhir untuk malam hari ini kita membahas tentang pikiran Kristus, ya. Nah, Bapak Saudara, bicara tentang pikiran Kristus itu adalah mutlak harus kita kejar dan harus ada di dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena pikiran Kristus inilah yang membuat kita akan lebih cepat bertumbuh menjadi sempurna seperti apa yang Bapa inginkan di dalam kehidupan kita semuanya, ya. Nah, Saudara, kita tahu kenapa kita harus berubah dalam pemikiran kita ini. Karena pikiran manusia itu beda dengan pikiran Allah, ya. Pikiran manusia itu beda dengan pikiran Allah. Tuhan sendiri yang berkata dalam firman-Nya, pikiranku bukan pikiranmu, jalanku bukan jalanmu, ya. Jadi, pola pikir manusia itu nggak pernah cocok dengan Allah. Kecuali orang itu sudah mengalami pembaruan akal budi. Nah, ketika orang sudah mengalami pembaruan akal budi, sebenarnya pikiran Kristuslah yang mendominasi otak Anda, sehingga pikiran yang keluar dari otak kita ini sekarang adalah pikiran Kristus sendiri itu. Nah, ketika kita sudah dikuasai oleh pikiran Kristus, pikiran kita sekarang juga sama dengan apa yang dipikirkan oleh Allah itu. Nah, saudara, kadang-kadang manusia itu berpikir dipengaruhi oleh lingkungannya, ya. Dipengaruhi oleh keadaannya, ya, dipengaruhi oleh hatinya, dipengaruhi oleh tetangganya juga, macam-macam, ya, yang membuat Anda berpikir itu mungkin ada pengaruh-pengaruhnya. Nah, mungkin kalau itu dari diri Anda sendiri, keadaan diri Anda itu juga akan mempengaruhi setiap orang, ya, mungkin melihat sesuatu hal yang sama. Yang satu khawatir, yang satu tidak khawatir. Nanti yang dipikirkan beda, ya. Yang tidak khawatir, mereka akan optimis. Tapi yang khawatir, mereka akan berpikir pesimis, ya. Aduh, gimana kalau jatuh? Aduh, gimana kalau nggak mampu? Aduh, gimana kalau gini? Selalu seperti itu. Karena apa? Karena kekhawatiran. Tapi mereka yang punya iman, mereka yang tidak khawatir, mereka tahu Tuhan itu menyertai dalam kehidupannya, mereka akan berpikir beda. Apapun yang terjadi. Walaupun bumi bergoncang, langit runtuh sekalipun, ya, Tuhan tetap sama. Tuhan akan menolong saya. Nah, cara berpikirnya berbeda, betul? Nah, oleh sebab itu, pembaruan ini harus terus terjadi di dalam kehidupan kita. Baik, saudara, semakin orang mencoba untuk berpikir atau mengasah pikirannya, menjadikan orang itu, ya, angkuh, ya, biasanya, ya, mangkuh atau sombong. Nah, keangkuhan itu menjadi benteng di dalam kehidupan orang-orang tersebut. Nah, orang semakin pintar, ya, menggunakan logikanya, mereka semakin sulit untuk percaya kepada apa yang difirmankan Allah. Kenapa? Karena pengetahuan Anda selalu nggak cocok dengan kebenaran firman itu, ya. Contoh Petrus, ya. Petrus itu bantahan dengan Yesus. Kenapa bantahan dengan Tuhan Yesus? Karena apa yang dipikirkan Petrus tidak sama dengan yang dipikirkan oleh Tuhan Yesus atau Allah itu. Nah, Tuhan Yesus menegur, ya. Yang kamu pikirkan adalah pikiran manusia. Tidak seperti apa yang dipikirkan oleh Allah. Ditegur sama Allah, sama Tuhan Yesus. Kala itu Petrus. Nah, kenapa? Karena dia punya pikiran yang berbeda. Nah, kalau orang punya standar pikiran sendiri, biasanya orang-orang tersebut akan menjadi orang yang angkuh di dalam kehidupannya. Nah, kita lanjut malam hari ini. Sebelum kita masuk kepada frekuensi atau level-level gelombang-gelombang pikiran, ya, ada satu hal lagi tentang pikiran Kristus. Ternyata, saudara, memiliki pikiran Kristus itu sama halnya Anda memiliki senjata. Kenapa? Karena pikiran Kristus itu adalah senjata. Sekarang pertanyaannya, mana lebih mudah bagi Tuhan Yesus yang adalah Tuhan pencipta segala sesuatu
baik yang di surga maupun yang di dunia materi, untuk mengosongkan diri dari kealahannya, atau Anda, makhluk berdosa, untuk mengosongkan diri dari kemanusiaan Anda? Tak ada harganya mempertahankan kemanusiaan Anda. Lebih baik kosongkan saja. Nah, saudara, dari kemarin kita bicara tentang menanggalkan dan mengenakan, ya. Sekarang coba kita compare, kita bandingkan dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga harus menanggalkan dan Tuhan Yesus juga harus mengenakan. Sama seperti kita kemarin, ya, sudah kita anjurkan. Ayo kita cepat menanggalkan pikiran kita lalu mengenakan pikiran Kristus. Sekarang, kalau Tuhan Yesus sendiri harus menanggalkan dan mengenakan, apa yang harus ditanggalkan dan apa yang harus dikenakan oleh Tuhan Yesus? Tadi dikatakan, ya, di dalam pertanyaannya tadi, mana lebih mudah bagi Yesus yang adalah Tuhan, Tien, ya, pencipta segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di dunia materi ini, untuk mengosongkan dirinya dari kealahan, ya. Nah, coba Anda lihat, ketika Yesus turun ke dunia, ini perhatikan, banyak kadang-kadang hamba Tuhan sekalipun, karena saya Allah. Manusia menanggalkan kealahannya. Amin. Ya. Kalau dia tuntut Anda untuk menjadi serupa dengan dia, apa yang dia lakukan dan Anda harus bisa melakukannya, kalau dia tetap Allah waktu di muka bumi, itu nggak adil, betul? Kalau dia menjadi manusia, dan Anda yang adalah manusia, diperintahkan untuk melakukan apa yang sama seperti Yesus, artinya apa? Kalau Yesus bisa, Anda pun harus bisa. Kenapa? Karena sama-sama manusia. Amin. Jadi jangan pernah bilang begini, Yesus itu 50% manusia, 50% Allah. Enggak. Ya. Yesus 100% manusia. Kenapa Yesus bisa 100% manusia ketika ada di muka bumi ini? Karena dianya sendiri punya tekad, punya kemauan. Apa tekad dan kemauannya? Ketika dia turun ke bumi ini, dia tanggalkan kealahannya, lalu dia mengambil rupa. Mengambil rupa itu sama dengan mengenakan, betul? Mengenakan kemanusiaan. Mengenakan manusia, sifat, ya, manusia. Jadi dia sekarang menjadi manusia. Banyak ayat yang mengatakan begini, ya. Dan firman itu telah menjadi manusia. Ayatnya nggak dibilang, dan firman itu telah menjadi 50% manusia dan 50% Allah. Nggak ada. Kadang-kadang banyak hamba Tuhan itu bikin istilah sendiri. Betul? Yesus itu 50% Allah, 50% manusia. Selama 33,5 tahun, dalam misinya Yesus di muka bumi, Yesus 100% manusia. Apa yang membedakan Yesus dengan manusia lainnya? Cuma satu. Dia tidak pernah berbuat dosa. Amin. Itu toh, kok Yesus bisa nggak berbuat dosa? Karena kuncinya dia selalu melekat dengan Bapaknya. Dia selalu memandang Bapaknya. Dia selalu taat dengan Bapaknya. Si manusia Yesus ini sekarang menjadi standar bagi kita semuanya. Kalau Anda bisa ya menghidupi seperti apa yang Yesus pernah hidupi, cuma satu kuncinya. T-A-A-T, taat, bukan? Bukan berarti ya, Anda butuh karunia. Nah, saudara, banyak orang kadang-kadang salah ya. Dia kejar karunia sana sini, segala macam itu supaya apa? Supaya dia pikir
itu bisa mengubah sifat karakternya. Karunia tak pernah bisa mengubah karakter seseorang. Ya. Karunia tak pernah bisa mengubah karakter seseorang. Camkan baik-baik. Catat baik-baik malam hari ini. Ya, bikin slogan sendiri. Karunia tak pernah bisa mengubah karakter seseorang. Anda jangan urapi orang supaya dia berubah karakternya, nggak bisa. Ya, karakter itu bisa berubah atas dasar tanggal dan mengenakan. Tanggalkan dan mengenakan. Amin. Serta mengakui benih Yesus yang ada di dalam dirinya, orang itu akan berubah menjadi sama seperti Yesus. Dalam hal apa? Ketaatan. Semakin Anda bisa taat, hidupmu akan semakin berubah. Amin. Jadi berubah karakter kita ini, itu karena tekad, ya, sebuah ketaatan di dalam kehidupan kita ini dengan Tuhan. Nah, saudara, kembali pada pembicaraan kita malam hari ini. Ya, tadi dikatakan, mana lebih mudah Yesus yang adalah Tuhan pencipta itu dibanding kita manusia yang berdosa ini lalu disuruh berubah, ya? Mana yang lebih mudah? Anda berubah mengenakan pikiran Kristus atau Yesus yang dulunya yang menciptakan langit bumi dan segala isinya itu ketika dia turun di dunia harus menjadi sama seperti manusia. Mana yang lebih mudah? Ayo, mana yang lebih mudah? Berapa kali saya tanyakan kepada para murid, kalau lagi pemuridan onsite atau saya khotbah di gereja begitu, kalau saya lempar pertanyaan seperti ini, jawabannya rata-rata, dia bilang gini, ya, lebih mudah. Ya, lebih mudah siapa? Tuhan Yesus. Karena dia kan berkuasa. Jadi kata berkuasa itu membuat dia berpikir Yesus itu lebih mudah berubah, ya, dari kealahan ke manusia itu. Anda lihat ya, coba ya, gini loh. Dia sebagai anak tunggal Allah Bapa, ketika ada di alam roh, heavenly places, ya, di alam roh di surga itu, keadaannya sangat nyaman, betul nggak? Disebut Yesus anak tunggal Bapa yang duduk di pangkuan Bapak, benar, sangat dikasihi sama Bapak. Artinya apa? Segala fasilitas yang ada di surga itu boleh digunakan oleh Yesus. Dan Bapaknya sangat mengasihi dia. Men? Ketika dia disuruh turun ke bumi menjadi manusia, dan Anda tahu, ketika dia lahir ke bumi, ya, melalui rahim siapa? Bukan melalui rahim si ratu, siapa gitu ya. Ratu Elizabeth atau siapa gitu. Enggak, saudara. Tapi melalui perawan suci, ya, namanya Maria, itu orang miskin banget. Lahirnya di dalam kandang. Hidupnya itu sangat-sangat kontras, ya. Kalau di surga itu mewah, semuanya serba ada. Ketika ada di bumi, sekarang jadi anaknya Yosef dan Maria. Anda tahu profesinya Yosef apa? Tukang kayu, ya. Ada terjemahan lain, tukang batu, tukang kayu, ya. Tukang kayu itu nggak ada yang kaya, saudara. Yang kaya bos kayu, betul? Ya. Tukang kayu itu jual jasa. Tolong Pak bikinin meja, tolong Pak bikinin kursi, enggak ya? Tolong Pak bikinin lemari. Nah, itu tukang kayu namanya. Ya. Nah, saudara, jadi anaknya tukang kayu, Yusuf itu. Dari orang kaya menjadi miskin, menjadi anaknya orang miskin seperti ini. Kira-kira kalau Anda menempatkan diri menjadi Yesus, awalnya kaya, ya, lalu dibilang gini, Pak Andreas Andi, ya, wah dulu anaknya cukong, ya, konglomerat, ya, lalu disuruh menjadi anaknya kolong melarat. Nah, tidurnya di kolong jembatan. Kira-kira gitu ya. Aduh, beban mental nggak kira-kira? Beban mental nggak? Susah nggak? Dari orang kaya, lalu disuruh memerankan sebagai orang miskin, kurang gitu, kira-kira berat nggak? Berat ya? Nah, ini yang saya gambarkan seperti itu. Ya. Sementara, Anda, kita manusia, orang berdosa,
yang selalu banyak problema, banyak masalah ini dan itu. Lalu Tuhan bilang apa? Jadilah anak Allah. Ya, berhenti jadi manusia. Jadilah anak Allah. Tempati posisinya Yesus. Ya, di situ. Nah, sekarang lebih enak mana? Si miskin ini menempatkan diri menjadi orang kaya atau orang kaya menempatkan diri menjadi orang miskin? Lebih mudah mana? Lebih mudah si miskin ya? Menempatkan diri menjadi orang kaya. Kenapa lebih mudah? Lah itu yang tak pikirin tiap hari loh Pak. Bosan miskin Pak tiap hari. Itu enggak ya? Nah, siapa yang pernah berpikir seperti ini? Ketika Anda miskin, Anda berpikir, kapan aku sugih? Kapan aku kaya? Betul? Kenapa dalam bidang rohani Anda nggak berpikir yang sama? Siapa yang sudah mulai bosan jadi manusia? Dengan segala macam kelemahannya, dengan segala macam persoalannya. Lalu Tuhan menawarkan, hari ini berhenti jadi manusia, jadilah anak Allah. Tiap hari bangun, ya, keinginan, kerinduan sama seperti ketika Anda ada dalam keadaan miskin, lalu Anda berjuang hidup untuk menjadi kaya. Amin. Keinginan Anda bangun seperti itu. Ketika ada kesempatan Anda untuk menjadi orang kaya, nah, Anda berkata, praise the Lord, puji Tuhan, ini yang tak tunggu-tunggu, aku mau, betul? Nah, dalam bidang kerohanian Anda harus cepat bertumbuh dalam seperti ini. Aku tidak mau terus, dalam pergumulan sebagai manusia seperti ini. Aku harus melompat melalui sebuah perubahan. Aku mau mengganti, menanggalkan manusia lama saya. Sekarang aku mau mengenakan manusia baru, yaitu pikiran Kristus yang ada di dalam kehidupan kita ini. Amin. Nah, malam hari ini, sekarang kalau ditanya seperti tadi, mana yang lebih mudah? Anda menjadi anak Allah, memiliki pikiran Kristus, atau Yesus menjadi manusia? Mana lebih mudah? Lebih mudah mana? Lebih mudah saya menjadi anak Allah. Amin. Memiliki pikiran Kristus. Kalau Yesus saja bisa 33,5 tahun, dia memerankan menjadi manusia 100%, padahal dia anak Allah. Kenapa Anda tidak? Anda lebih mudah. Betul? Dimulai dari mana? Bosenlah dengan keadaan manusiamu. Tuhan sudah memberikan fasilitas, jalan keluar itu. Saya beberapa kali, kadang-kadang ketemu dengan beberapa orang yang terus-menerus minta didoain. Pak tolong doain, Pak tolong doain. Satu kali saya tanya begini, kamu nggak bosen ya hidup dengan masalah terus seperti itu? Dia ketawa ngakak. Pak, Bapak itu ngomong apa? Ya, kenapa Bapak ngomong bosen dengan masalah gitu? Hidup itu kan memang diwarnai masalah, Pak. Oh, gitu ya. Jadi kamu seneng dong dengan masalah? Ya enggak juga, Pak. Enggak seneng dengan masalah kadang-kadang, itu enggak ya? Nah, saudara, dikeluarkan dari masalah. Nah, bagaimana supaya Anda enggak bermasalah? Satu, yang enggak bermasalah itu cuma satu, Tuhan, betul enggak ya? Tuhan itu enggak pernah bermasalah. Jadilah Tuhan. Jadilah anak Allah, betul? Dalam kehidupan Anda ini, dengan Anda menempatkan posisi menjadi anak Allah, Anda akan melihat bagaimana campur tangan Tuhan dalam kehidupan Anda setiap hari. Itu akan terjadi di dalam kehidupan Anda. Amin. Nah, saudara, tak ada harganya mempertahankan kemanusiaan Anda. Oleh sebab itu, lebih baik kosongkan saja. Amin. Nah, saudara, terus pikiran manusia selalu saja di hadapan Allah. Amin. Tapi mengambil okor pikiran Kristus membuat Anda jadi penurut Allah.
Perhatikan di sini ya. Karena Anda menurut, Anda menjadi orang yang taat. Pikiran manusia ini selalu membuat Anda salah di hadapan Allah. Amin. Sekarang, siapa yang menurut karena dia punya pikiran Kristus, sekarang menjadi orang yang menurut. Siapa yang menurut? Ia adalah para pemenang. Amin. Orang yang nurut karena memiliki pikiran Kristus, dialah para pemenang. Amin. Siapa di sini pemenang? Saya pemenang. Kalau Anda mikir ala pikiran Kristus, ujung-ujungnya Anda menang. Karena pikiran Kristus akan membawa Anda kepada kemenangan. Tuh. Kalau Anda mulai berpikir sendiri, nanti ujung-ujungnya apa? Putus asa. Nah, kalau udah asanya putus, lalu mulai itu, aduh dah, gitu. Lebih baik mati saja. Gitu ya. Nah, ini orang-orang yang putus asa, ya. Nah, oleh sebab itu, malam hari ini kita harus mulai belajar menjadi orang yang mau menurut dengan mempunyai pikiran Kristus di dalam kehidupan kita itu. Pikiran untuk dengan rela mengosongkan diri dari kemanusiaan Anda dan rela menderita secara badani adalah senjata yang sudah harus dimiliki sejak awal. Memasuki masa kedewasaan di dalam Kristus. Itu semua adalah hal-hal yang normal. Itu adalah hal-hal yang wajar. Ya, sudah seharusnya begitu demi mencapai kepenuhan Kristus. Amin. Bila hal-hal itu berlaku dalam hidup Anda tak perlu memberontak. Bahkan sekarang, kalau ini harus berlaku dalam kehidupan kita, Anda boleh bersyukur. Anda dibawa kepada kemuliaan yang semakin besar. Amin. Jadi kalau proses ini sudah mulai terjadi dalam kehidupan Anda. Pergeseran antara pikiran manusia ke dalam pikiran Kristus. Memang awal-awalnya canggung. Karena apa? Nggak bakal sinkron dengan perasaan Anda mungkin ya. Tapi lambat laun perasaanmu juga akan bisa menyesuaikan apa yang dipikirkan Kristus di dalam diri Anda. Sehingga perasaanmu nanti juga akan berubah menjadi perasaan Kristus juga. Amin. Apa yang Anda pikirkan itulah mempengaruhi perasaan Anda, bukan? Nah, jadi pikiranmu berubah, perasaanmu nanti lambat laun berubah juga. Ya. Nah, itu semakin hari semakin terbiasa dengan hal-hal seperti itu. Gak heran, Paulus menganjurkan kepada jemaat di Filipi. Ya, coba kita baca Filipi pasal 2 ayat 5 sampai ayat yang ke-7. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan terhadap Yesus. Perhatikan, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ya, nah ini harus perubahan, ini harus cepat terjadi. Pikiran dan perasaanmu. Pikiran Kristus, perasaannya juga perasaan Kristus. Kemarin sudah diajarkan ya, dalam segala situasi latih. Walaupun Anda sendiri memikirkan, walaupun Anda sendiri sedang merasakan, Anda compare dulu dengan pikiran dan perasaan Kristus. Tuhan Yesus, kalau engkau mengalami hal yang serupa dengan apa yang sedang saya alami, apa yang engkau pikirkan, apa yang engkau rasakan. Nanti cocokin saudara. Kok beda ya? Aku mikir ini sulit. Kok Tuhan Yesus bilang itu gampang? Aku merasakan itu sangat menderita. Tapi kenapa Tuhan Yesus merasakan dia sukacita? Kenapa beda? Hal yang sama, apa yang saya pikirkan kok beda dengan apa yang dipikirkan oleh Tuhan. Ya, mulai latih. Anda tanya Tuhan Yesus, kenapa dalam perkara ini engkau kok berpikir ini mudah, padahal ini kan susah. Ya, nanti Tuhan Yesus akan memberikan arahan kepada kita. Memang, kalau menurut kapasitas pikiranmu, itu hal yang tak mungkin.
Nah, ini kalau menurut perasaanmu memang ini sangat mendukakan atau membuat Anda menderita. Tapi kalau menurut apa yang saya rasakan, Tuhan Yesus katakan, ini adalah hal yang sangat membawa sukacita. Alasannya apa? Kok ini bisa membawa kepada hal yang sukacita? Karena duka cita yang dari Allah membawa kita kepada kemuliaan yang semakin besar. Amin. Nah, jadi beda cara memandangnya, bukan? Cara berpikirnya, cara yang dirasakannya. Karena apa? Cara memandang setiap persoalan itu beda. Menurut Yesus atau menurut kita semuanya. Amin. Nah, tadi dikatakan bahwa pikiran Kristus itu adalah senjata. 1 Petrus 4, ayat 1 sampai ayat yang kedua. Yuk kita baca sama-sama. Jadi karena Kristus telah menderita secara badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena siapa yang telah menderita secara badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Supaya waktu yang sisa, jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Pikiran Kristus adalah senjata. Persenjatai dirimu dengan pikiran ini. Ya, pikiran Kristus itu. Ya. Nah, tadi katakan, karena siapa yang telah menderita secara badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Jadi hal-hal yang menyentuh dagingmu itu, ya ingat ya, hal-hal yang menyentuh dagingmu, dan dagingmu merasa berteriak karena terganggu. Nah saudara, ketika Anda memakai pikiran Kristus, Anda akan merelakan. Enggak apa-apa. Dagingku menderita, enggak apa-apa. Rela menderita secara badani. Amin. Banyak orang kadang-kadang datang untuk minta didoain, konseling. Tujuannya apa? Pak, dagingku menderita. Tolong doain, Pak. Loh, orang seperti ini sebenarnya enggak perlu didoain, bukan? Ubah pikiranmu. Daging itu kadang-kadang harus dilenyapkan. Supaya tidak menggores jiwamu terus. Betul? Ketika dagingmu sudah tidak Anda manja, Anda menjadi orang yang sangat stabil nanti. Hidupmu jadi lemah, ya, menjadi orang yang selalu minta diperhatikan ini dan itu. Itu karena daging. Daud menulis dalam kitab Mazmur, bahkan sudah menjadi sebuah lagu, ya. Meskipun dagingku dan hatiku habis lenyap, amin. Gunung batuku, amin. Yesus Allah tetaplah untuk selama-lamanya, amin. Meskipun dagingku dan hatiku habis lenyap. Siapa yang pernah nyanyi lagu ini? Anda nggak protes dong dengan lagu itu? Bahkan Anda waktu nyanyi kelihatan rohani banget ya. Coba Anda ya. Banyak orang Kristen tuh kadang-kadang begitu. Dia pilih lagu, dia nyanyikan, itu enggak loh. Ketika dia nyanyi, dia merasa sangat rohani dengan lagu itu. Tapi kalau itu terjadi dalam kehidupan Anda nggak rela. Amin. Ketika dagingmu harus dilenyapkan. Anda rela nggak? Nanti dulu Pak. Saya masih suka steak Pak. Nanti dulu Pak. Bentar lagi kan hari korban. Dapat daging banyak Pak. Nanti. Daging. Itu nggak lah? Anda mau pikiran Kristus menjadi senjata dalam kehidupan Anda? Caranya, ya, siapa yang telah menderita secara badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Upah dosa maut. Upah dosa adalah masalah-masalah, betul? Amin.
Malam hari ini kenapa ya harus ikut Zoom? Berubah pikiran, larinya daging harus dibunuh. Men, banyak orang itu terus dililit masalah karena hidup dalam daging. Ketika Anda hidup dalam roh, izinkan dagingmu menderita. Yesus itu selama di muka bumi, dikatakan apa? Dia terbiasa menderita. Amin. Anda cari nih ayat ya, dalam kitab Yesaya dikatakan, pasal 53 ya, dan nanti baca ayatnya saya lupa. Tapi pasalnya itu 53. Yesus terbiasa menderita. Kata biasa artinya ketika penderitaan itu tiba, itu bukan sesuatu yang asing, betul? Bukan sesuatu yang membuat dia itu jadi beban gitu loh, enggak. Ya, coba nih Bapak Ibu sudah biasa makan, tuh enggak itu? Itu biasa tidur gitu ya. Nah, udah menjadi kebiasaan, biasa menderita. Persenjatai diri Anda. Dengan Anda mulai melatih daging Anda ini untuk biasa menderita. Dagingmu waktu ada penderitaan nggak berteriak. Amin. Ketika daging berteriak, perasaanmu berubah. Pikiranmu cari jalan. Untuk apa? Untuk menyenangkan perasaan dan menyembuhkan daging Anda itu. Persenjatai ya. Jadi pikiran Kristus adalah senjata. Ya. Bentuknya apa? Rela untuk menderita. Amin. Ya, rela untuk menderita. Oke, Bapak Saudara. Malam hari ini ya, kita akan masuk tentang aktivitas otak manusia. Nah, ternyata Bapak Saudara, ya, otak manusia ini ya bisa dideteksi aktivitasnya. Bila di kepala seseorang dipasang alat pengukur getaran otaknya, ada 4 daerah operasi otak yang berbeda ya. Ada yang menyelidiki, ada 5 sebenarnya ya. Tapi yang kita tulis di sini ada 4 ya. Nah sebenarnya nanti kalau Anda lihat sendiri di Google mau gitu ya, Pak ternyata aktivitas otak atau gelombang itu ada 5. Nah oke lah ya, yang 1 itu nanti saya jelaskan juga. Tapi malam hari ini dalam catatan kita ditulis 4 ya. Bila di kepala seseorang dipasang alat pengukur getaran otaknya, ada 4 daerah operasi otak yang berbeda-beda, ya, berbeda-beda. Perhatikan di sini, ya, ada 4. Ya, yang pertama adalah beta, ya. Nah, ini biasanya kalau diukur dalam ukuran 14 Hz, ya. Nah, itu kondisi orang yang sedang berpikir. Coba Anda bayangin ya, kalau Anda sedang berpikir gitu ya, mikirin apa pekerjaan, mikirin ini dan itu gitu. Nah, itu Anda ada di daerah ini, ya. Nah, daerah 14 Hz ini, ya. Nah, yang kedua, Saudara, ini adalah gelombang di daerah alfa, ya. Daerah alfa, bukan alfa midi ya. Ini alfa. Nah, orang yang ada di daerah alfa ini biasanya kondisinya dia sedang diambang tidur, ya. Jadi kayak orang ngantuk gitu ya, diambang tidur itu. Nah, itu di daerah alfa, ya. Oke, itu di daerah alfa ya. Nah, terus yang ketiga, Saudara, itu daerah theta, ya. Nah, di mana di daerah theta ini orang seperti sudah tidur, ya, tapi dia bermimpi, ya. Nah, ini dia bisa bermimpi di sini ini. Tapi kadang-kadang dia masih bisa merasakan atau mendeteksi kalau ada orang lewat dan sebagainya gitu, dan mungkin dia terbangun dengan cepat. Adalah daerah delta. Ya, daerah delta ini di mana orang sudah deep sleep ya. Tidurnya sudah lelap, ngorok gitu.
Nah, di daerah delta ini nanti kalau ada orang lewat, mertua lewat pun itu nggak ini, nggak apa namanya, nggak keganggu, nggak kebangun. Ada ya seperti orang itu loh, tidur tuh sampai wah deep seperti itu. Ya. Nah, sudah kalau yang di secara umum tadi ada satu lagi sebenarnya, namanya daerah gamma ya. Daerah gamma itu sebenarnya di daerah di atasnya beta, ya. Jadi orang yang sedang berpikir keras, ya, kayak orang lagi bertanding catur gitu, lagi berpikir keras gitu. Nah, itu pikirannya karena dia fokus lagi berpikir seperti itu, lah itu ada di daerah gamma. Nah, kalau beta itu dia cukup berpikir biasa saja seperti gitu loh, ya. Nah, alfa adalah di ambang tidur, lalu theta saat dia tidur bermimpi, bisa. Yang kelima yaitu daerah delta, yaitu di mana orang sudah deep sleep atau tidur terlelap, ya. Nah, saudara, hubungannya apa di sini? Nah, di sini ya. Saat seseorang sadar penuh, ia berpikir setiap saat untuk membuat rencana, betul? Jadi dia ada di daerah beta ini, ya. Orang sadar penuh, lalu dia buat satu rencana. Atau kalau ada masalah, dia memecahkan persoalan-persoalan sekitar hidupnya. Saat seperti itu, frekuensi otaknya sekitar 14 Hz sampai 30 Hz nih ya. Nah, ini ada di daerah beta, ya. Daerah ini disebut daerah frekuensi beta, ya. Jadi orang ini masih bikin rencana, program, ada masalah diselesaikan. Nah, Bapak Saudara, siapa yang sering ada di daerah beta ini? Hampir rata-rata orang hidup seperti itu ya. Bangun tidur, lalu mulai berpikir, bikin rancangan, mau ini, mau itu, ketika ada masalah, mulai cari akal untuk bagaimana keluar dari persoalan-persoalan hidupnya. Ya. Nah, sekarang berikutnya, ya. Bila ia mencapai klimaksnya, itu, ya, klimaksnya itu, ia akan merasa lelah dan mengantuk. Jadi kalau daerah beta ini sampai klimaks bikin nggak ketemu terus ya, untuk way out-nya gitu, lama-lama lelah pikirannya. Dengan perlahan frekuensi otak itu akan menurun sampai di bawah 14 Hz dan ia mulai memasuki ambang tidur dengan frekuensi antara 14 ya sampai 7 Hz. Nah, ini disebut level alfa, ya. Anda lihat ya, kadang-kadang orang sudah berpikir untuk masalah ini, bikin rancangan itu, tahu-tahu dia nguap, capek, gitu. Yang capek bukan tangannya, yang capek bukan tubuhnya, tapi yang capek pikirannya ya. Nah, dia capek berpikir, lalu ngantuk. Kenapa bisa begitu? Nah, ketika dia ada di daerah beta tadi, dia sadar. Ya, ketika capek turun otaknya di level ya, yaitu level alfa tadi. Di level alfa itu udah otak ini kapasitasnya udah mulai lemah, ya. Pijit-pijit kepala gitu ya, macam itu. Udah nggak bisa mikir kadang-kadang, ya. Nah, ya capek mikir, lalu mulai agak ngantuk seperti itu. Itu ada di daerah alfa. Nah, terus saudara, ini kalau dilanjutkan lagi, ya. Bila ia tidur, karena habis ngantuk tadi ya, terus dia tidur dan bermimpi, level otak itu turun antara 7 sampai 14 Hz ya. Level ini disebut level theta, ya. Jadi tadi udah ngantuk, lalu mulai tidur. Nah, dia ada di level ini, level theta, ya. Nah, tidur bisa mimpi terus. Mimpi ini biasanya tak teringat lagi jikalau ia bangun tidur, ya. Lanjut. Kalau ia terlelap, ia tak bermimpi lagi, frekuensi otaknya akan turun di bawah 4 Hz.
daerah ini disebut level delta. Biasanya tak lama ia di daerah ini, ya. Nah, ini kalau terlalu lama di sini bahaya. Ya. Nah, ini nggak terlalu lama di daerah ini. Lalu ia akan naik lagi ke level theta dan bermimpi lagi. Mimpi ini yang kadang teringat waktu ia bangun, ya. Nah, saudara, jadi naik turunnya aktivitas otak di level-levelnya ini ya. Nah, ini paling tinggi di atas ini gamma, ya. Ini berpikir serius. Lalu beta, lalu alfa, lalu theta, lalu ada delta di sini. Nah, saudara, itulah yang terjadi di dalam otak manusia itu. Orang yang sedang berpikir keras, dia ada di level gamma, ya. Dia berpikir biasa ada di level beta. Ketika dia mulai capek berpikir, di ambang mau tidur itu, nah dia ada di level alfa, ya. Nah, ketika dia sudah tidur, dia ada di level theta. Kalau deep sleep, dia ada di level delta, ya. Nah, nggak usah dihafalin. Nggak usah dihafalin, itu biar orang lain aja yang ngafalin, ya. Tapi sekarang kondisi keadaan di mana Bapak Ibu Saudara harus berada, ya. Apakah kita boleh sering-sering ada di daerah gamma atau di daerah beta, ya, atau kita disarankan di daerah alfa atau theta atau delta, ya. Nah, selanjutnya kita lihat ya materi kita malam hari ini. Dengan berlatih dalam ibadah, menyembah Dia dengan roh dan kebenaran, Anda membiasakan diri untuk tak terlalu banyak memakai pikiran. Betul? Ya, orang yang berlatih ibadah, lagi worship, ya, menyembah dalam roh dan kebenaran, ini sedang membiasakan diri untuk tak terlalu banyak memakai pikiran. Di sini, ya, orang tersebut akan menurunkan level pikirannya dengan semakin cepat memasuki level alfa. Bahkan tidur pun mudah mencapai level delta dengan segera. Di sini Anda akan cepat memasuki alam supranaturalnya Allah. Amin. Nah, saudara, paling tidak Anda ada di daerah alfa ini. Ada berapa kali orang sulit untuk mengalami lawatan Tuhan? Sementara yang lain sudah dijamah oleh Tuhan, gitu ya. Padahal tadi nyanyinya sama. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Sama diajak nyanyi seperti itu. Tapi ketika ya ditumpang tangan, ada ya, yang satu ngejublek. Malah ditumpang tangan, melototin yang numpang tangan. Saya takut, saya tinggal. Ada loh. Terima Roh Kudus. Jadilah penuh dengan Roh Kudus. Dia melototin. Ada yang begitu. Tapi ada yang sensitif. Dia merem gitu ya, dia nikmati gitu ya. Lalu ketika ditowel kita terima. Kuasa Allah mengalir dalam hidupmu. Langsung dia. Ada langsung tumbang. Ya, resting in the spirit. Wah. Resting in the spirit. Kalau di air ya resting in the water. Lah, setelah dalam urapan itu, dia langsung kayak orang tidur. Betul nggak? Siapa yang pernah lihat ya? Dulu waktu masa-masa kami masih di karismatik itu ya. Sering lempar-lempar urapan dulu. Nostalgia sedikit ya. Nah, itu kalau kita lempar urapan ke mereka. Atau beberapa orang tumbang. Cak, ya. Ada yang terlempar sampai 2 meter. Ya. Setelah itu tuh dia kayak tidur gitu. Di situ. Bahkan ada satu kali, ya, saya sebelum khotbah, saya ajak nyembah dulu. Lalu hadirat Allah begitu kuat. Saya lepas seurapan waktu itu. Ada yang ngalamin sudah manifest, ya. Waktu ditumpang tangan dia roboh, buk, gitu ya. Nah, akhirnya di mimbar itu
Yang lainnya sudah balik ke kursi itu. Dia masih di situ loh. Sampai kurang lebih 1/4 jam saya khotbah, dia masih ada di situ. Jadi dengerin khotbah sambil tidur dia. Nah, pertama-tama saya bingung juga ini. Wah, ini orang keenakan dia. Ya, mumpung ada AC gratis kali ya, tidur enak ya. Nah, dengerin gitu. Lalu setelah selesai, saya coba tanya, mau pengen tahu apa yang dialami orang seperti itu. Saya tanya, tadi kamu gimana sih? Ya, saya tanya gini, tadi kamu dengar firman Tuhan kok sambil tidur itu gimana? Siapa yang tidur, Pak? Loh tadi, ya, sebelum firman kamu roboh. Sampai selesai firman aja masih tidur di depan itu, ya, roboh di situ. Oh, saya nggak tidur, Pak. Gitu loh. Saya nggak tidur. Saya dengar Bapak khotbah apa aja. Saya tes, betul. Dia dengar semuanya, poin-poinnya. Ya toh? Terus apa yang kamu rasakan? Damai saja, Pak. Terus, iya, Pak. Saya itu tadi tuh diajak keliling ke taman, Pak. Sama malaikat, Pak. Ya, di situ, Pak. Wah, banyak makhluk-makhluk bersayap, warnanya putih berkilau, Pak. Semua makhluk itu tersenyum, Pak. Wah, saya bilang, ini pasti Firdaus nih. Ya toh? Kalau Hades kan beda. Pasti ada taringnya, semuanya meringis. Enggak tersenyum. Jalan ke taman. Ya, masuk gitu ya. Nah, saudara, lalu saya tanya, ya, kok ada beberapa orang bisa masuk ke alam roh, sampai berjam-jam dilawat oleh Tuhan, dibawa oleh Tuhan, jalan-jalan seperti itu. Sementara ada orang lain yang gejublek gitu, melotot terus, nggak dapat apa-apa. Kenapa? Karena ketika ditumpang tangan tadi, yang satu berpikir, ada ya, orang ditumpangi tangan itu begini, itu pendeta ngapain? Betul gitu? Jadi dia sadar penuh gitu loh. Ya, sadar penuh gitu. Harusnya ketika Anda dilawat, didoain seperti itu tuh, Anda nggak usah mikir pendeta mau ngomong apa, pendeta mau melakukan apa, betul nggak ya? Anda nikmati aja, aku mau masuk, aku mau menikmati, aku mau terima. Dengan Anda bersikap seperti itu, pikiranmu, betul nggak ya? Nggak berpikir. Ya. Tapi kalau Anda mulai was-was nih, jangan-jangan saya didorong nih, biar roboh nih, gitu ya. Saya harus buka mata nih, gitu. Nah, itu biasanya orang-orang seperti itu sulit untuk mengalami lawatan Allah, sulit untuk masuk dalam hadirat Allah. Betul? Masuk hadirat Allah itu hal yang mudah, saudara. Latih dirimu, ya. Mulai turunkan gelombang aktivitas otakmu. Jangan berpikir lalu setir Tuhan, Tuhan kalau melawat saya begini loh ya. Nggak usah. Tuhan punya cara sendiri. Tuhan, ini aku, hidupku bagaikan bejana. Silahkan isi sepenuh-penuhnya. Ketika Anda ngomong begitu, Anda berpikir nggak? Enggak. Anda hanya buka hati. Betul? Tapi kalau Anda sudah milih sendiri, Tuhan, kalau kasih berkat jangan rupiah ya, peso lah, atau dolar lah gitu loh. Bekusnya itu lebih tinggi. Jadi Anda itu milih sendiri, lalu Tuhan Anda suruh melakukan seperti apa yang Anda inginkan. Anda berpikir tuh, orang seperti ini sulit untuk masuk ke dalam hadirat Allah. Kenapa? Sudah kegandel dengan konsep pikirannya itu. Konsep pikiranmu itu pikiran manusia yang Anda sodorkan dan membuat Anda akan berpikir terus seperti itu. Min? Umpama Anda sakit. Ya. Bagaimana Tuhan menyembuhkan? Kadang-kadang Anda bikin formula sendiri. Tuh. Caranya gini loh Tuhan. Betul nggak ya?
Karena Anda sudah kemakan dengan teori. Dengan teori, betul nggak ya? Harus begini, harus begini, harus begini, harus begini. Itu yang membuat Anda tetap ada di daerah beta nanti. Ya, tak pernah turun di daerah alfa. Amin. Nah, apalagi kalau Anda mulai ini berpikir keras, lah itu nanti Anda akan naik lagi ke daerah gamma itu namanya. Berpikir keras. Dan orang yang di daerah gamma atau alfa atau beta itu tak pernah bisa masuk ke dalam hadirat Allah. Nggak pernah bisa menangkap rencana Allah. Nggak pernah bisa menyesuaikan dengan pikiran Allah. Kenapa? Pikirannya sadar betul. Betul nggak? Nah, ini harus diturunkan frekuensinya. Ya, Anda nggak kehilangan pikiran, nggak. Turunkan. Supaya bisa diatur volumenya oleh Tuhan. Amin. Supaya Tuhan bisa mengendalikan hidup Anda. Ketika Anda berpikir, Anda mengendalikan Tuhan. Tapi ketika Anda tidak berpikir, Tuhan yang berpikir untuk Anda. Sehingga hidupmu dikendalikan oleh Tuhan. Gampang nggak? Ya gampang lah. Dan tinggal denger. Ya. Nah, soalnya mau ngelakuin atau tidak. Ya, gampang, tinggal denger. Tapi sekarang persoalannya mau melaksanakan atau tidak ini. Berhenti di daerah beta, turun ke daerah alfa. Amin. Nah, nanti Tuhan kadang-kadang bawa Anda di daerah theta. Betul nggak ya? Sampai Anda melihat vision. Vision itu sama dengan mimpi, betul? Anda melihat masa depan. Ada sesuatu. Ya. Seperti, ya kayak orang mimpi itu. Tapi ini bentuknya vision. Rencana Tuhan atas hidup Anda untuk kehidupan Anda berapa tahun kemudian. Tuhan kadang-kadang bawa Anda ke daerah theta. Amin. Nah, beta, alfa, theta, alfa, theta, alfa, theta. Amin. Nah, kalau Anda tenggelam betul di hadirat Tuhan, bisa masuk deep sleep-nya bisa. Ya, tapi nggak lama-lama biasanya. Itu tadi itu, karena dibawa jalan tadi. Itu biasanya deep sleep. Dia nggak peduli dengan orang-orang jalan di sekitarnya, tapi dia menikmati Tuhan. Apa yang dari Tuhan dia tangkap. Tapi tentang sekitarnya dia nggak peduli. Itu yang deep sleep tadi. Ya kayak orang yang tadi dengar khotbah sampai tidur 1,5 jam tadi itu, di depan altar itu. Dia nggak merasakan sekitarnya. Tapi dia merasakan hadirat Tuhan. Dengar saya khotbah. Bukan omongan saya. Tapi artinya. Karena orang berkhotbah itu sebenarnya menyampaikan roh. Betul nggak? Perkataan itu roh. Mungkin telinganya nggak dengar. Tapi roh itu masuk. Mendapat pengajarannya. Itu kalau pendetanya khotbah dalam roh. Ya, tapi kalau khotbahnya itu baca, beda lagi. Nah, saudara harus dilatih di sini ini. Amin. Tetap ada di daerah alfa, masuk ke daerah theta. Ya, 1 Timotius 4 ayat 7. Tetapi jauhilah cerita-cerita takhayul, nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Amin. Nah, Pak, saya nggak dengar cerita takhayul. Ya, terus sekarang kita mulai belajar. Ya, carilah pengajaran, maka kamu akan hidup. Carilah gereja-gereja atau hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan pengajaran-pengajaran. Bukan sekedar cerita-cerita isapan jempol belaka. Hanya menyukakan, menyenangkan jiwamu saja. Ingat ya, Anda punya hak untuk memilih. Karena rohmu butuh makanan. Dan waktu nggak terulang lagi. Pastikan Anda ada di daerah yang tepat. Di mana rohmu akan berkembang.
akan bertumbuh. Jangan dengerin takhayul-takhayul. Amin. Dongeng-dongeng, cerita-cerita. Tapi nggak ada ayatnya. Nggak ada dasarnya. Ada beberapa orang kadang-kadang ya, dia membantah tentang dunia roh. Lalu ditanya sama salah satu murid saya di grup itu, dia bilang, tolong Pak berikan ayatnya. Nggak pernah ada ayatnya. Ya, hanya berdasarkan asumsi-asumsi. Menurut saya. Emang lu siapa? Betul nggak itu? Nah, kadang-kadang seperti itu. Nah, tapi berita yang disampaikan selalu lebih enak dibanding pengajarannya, betul? Nah, cari pengajarannya, maka kamu akan hidup. Nah, biarkan Roh Kudus membawa kita kepada seluruh kebenaran, sehingga kita boleh menjadi penyembah dalam roh dan kebenaran. Amin. Yohanes 4 ayat yang ke-23. Yuk kita baca ya. Yohanes 4 ayat 23. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba. Sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa mencari orang-orang yang menyembah secara demikian. Allah itu roh, dan siapa saja yang menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Amin. Menyembah dalam roh dan kebenaran itu bukan bahasa roh loh, Bu. Pak, ya. Manusia itu terdiri dari 4 bagian. Roh, jiwa, tubuh, dan nyawa. Amin. Menyembah dalam roh, bukan bahasa roh. Beda ya. Yang menyembah. Paulus berkata begini, aku menyembah dalam roh, dan aku juga menyembah dalam akal budi. Aku memuji dengan rohku, dan aku juga memuji dengan akal budiku. Akal budi itu jiwa. Contoh ya, ketika saya menyanyi begini. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Saya sedang menyanyi dengan apa? Dengan jiwa saya. Kenapa? Karena kata-katanya saya ngerti. Ya. Nah, itu keinginan saya. Ketika saya merasakan saya mengagungkan Tuhan, apa yang bisa saya angkat lagu yang mana? Dengan sadar akhirnya saya comot nih lagu ini. Ya, kayak di Zoom seperti ini ya. Nah, nanti ya, ada teksnya muncul. Nah, jadi itu memang dipilih lagunya, amin. Nah, tapi saudara, ya, kadang-kadang Tuhan bawa kita nih, ya, Dia yang pengen Anda nyanyi lagu apa. Mungkin sama-sama lagunya bahasa Indonesia sama, tapi Tuhan yang mau. Dulu ketika saya masih jadi worship leaders, ya kemana-mana sama Pak Andreas itu, nah saya kadang-kadang jadi worship leaders. Nah, saya kadang-kadang udah janjian dengan pemain musiknya. Apalagi itu kalau KKR besar gitu, mesti nih, ya nanti gini-gini dalam format 3/4 jam pujian itu gimana-gimana lah. Nah, yang sering tuh, ya saya kadang-kadang persiapkan lagu, nanti dari mungkin 7 atau 8 lagu, saya persiapan selalu begitu. Ya, padahal kadang-kadang yang kepake itu cuma 4, 3 gitu ya. Sampai sama pemain musik itu selalu dibilang, ya pokoknya kalau Gideon tuh, ya, yang WL loh, itu pasti 1 album katanya. 1 album tuh, set A, set B, 8. Itu 4 katanya itu. Wah, gitu ya. Nah, saudara, tapi kadang-kadang saya hanya pakai 1. Gitu. Selama hampir 1 jam itu. Gitu. Kenapa? Roh Kudus hanya bawa itu. Bahkan kadang-kadang Roh Kudus ubah lagunya. Ya. Tapi itu nggak merusak suasana. Nah, itu yang terjadi ini. Itu namanya menyembah dalam roh. Beberapa orang kadang-kadang nanya, Pak Gideon, ini gimana ya? Kok bisa menciptakan atmosfer seperti ini gitu dan gitu? Caranya gimana? Lalu saya bilang ini, saya nggak bisa meneorikan. Itu nggak ada teorinya, saya bilang. Yang penting hatimu. Ya, mau nyembah
mengasihi Tuhan dan menyembah dalam roh atau tidak? Kalau Anda format mati, Tuhan ini persiapan saya ya, pokoknya harus lagu ini ya, nah itu pakai jiwa namanya. Kalau Anda menyerah, mengalir, Roh Kudus bisa pakai lagu itu juga, tapi bukan lagi menjadi keinginanmu, tapi menjadi keinginan Dia. Amin. Berapa harus diulang kadang-kadang ya? Nggak mesti, saudara. Kadang-kadang banyak WL itu bohong, saudara. Gini, mari saudara kita nyanyikan lagu Haleluya 12 kali. Itu enggak ya? Haleluya 12 kali. Nah, ketika dia nyanyi, lebih dari 12 kali enggak? Itu kan Haleluya itu 12 kali. Kalau diulang 10 kali kan 120 kali, betul enggak ya? Haleluya, haleluya, haleluya. Itu 12 kali Anda hitung ya. Kalau Anda ulang lagi, jadi 24 kan? Ya enggak 12 kali loh. Mengalir saja. Benny Hinn tuh, kalau bikin KKR tuh, Haleluya itu kan lalu dinyanyiin berapa kali? Banyak. Sampai dia selesai tumpang tangan. Nah, ini contoh ya. Mengalir saja. Nah, belajar ya. Menyembah dalam roh dan kebenaran. Bukan berbahasa roh. Mungkin bisa bahasa roh juga. Yang keluar dari mulut Anda. Ya. Tapi bukan berarti kalau Anda berbahasa roh, Anda menyembah dalam roh. Bukan. Rohmu yang menyembah. Akal budimu nggak ikut. Nah, disitulah Anda ada di daerah alfa. Amin. Nah, sering-sering ya ke alfa. Amin. Nah, ya. Alfa sebelah rumah Anda. Alfa dalam hadirat Allah. Amin. Nah, saudara, di tempat alfa inilah level pekerjaan roh sering terjadi. Amin. Pada level beta, biasanya otak harus bekerja menghadapi banyak masalah berbareng sekaligus. Dan juga sering berbenturan karena sering panik dan dikejar waktu atau tuntutan yang lain. Hasil kerja di daerah ini sebenarnya tidak terlalu efektif, ya. Sementara bila otak bekerja di daerah alfa, ini daerah meditatif, ya. Nah, daerah meditatif di orang-orang yang meditasi, dia berhenti berpikir. Amin. Di mana Anda sadar akan sekeliling Anda. Tetapi ia memilih untuk diam dan membiarkan Allah yang bekerja. Saat seperti ini justru persoalan yang tak terpecahkan di level beta sekarang dengan mudah dapat dipecahkan. Amin. Bapak saudara, berapa kali saya menasihatkan beberapa orang, coba berhenti berpikir. Jangan pikirin masalahmu. Percaya. Tuhan pasti akan menyelesaikannya. Gampang nggak, saudara? Ngikutin anjuran saya seperti ini? Nggak gampang. Kalau Anda nggak turun di daerah alfa. Pak, dipikirin aja nggak beres, apalagi nggak dipikirin, tuh. Di kalangan para pemikir, pasti nih, gitu nggak? Anda akan disalahkan kalau nggak memikirkan masalahmu, tuh. Justru saudara, kalau Anda turun di daerah alfa, apa yang nggak bisa Anda selesaikan di daerah beta itu, nanti Anda bisa selesaikan di daerah alfa ini. Dengan Anda tidak berpikir, tapi menangkap inspirasi. Apa yang Roh Kudus mau nyatakan kepada Anda. Amin. Ini bukan pasrah, putus asa, tidak, ya. Ini punya iman, memberi ruang kepada Roh Kudus untuk take over, ambil alih. Anda nggak bisa memberikan, ya, ruang kepada Roh Kudus untuk ambil alih kehidupan Anda kalau Anda tidak turun di daerah alfa ini. Berhenti berpikir, Roh Kudus akan mudah intervensi dalam hidup Anda. Jangan hanya nyanyi, kau ambil alih seluruh hidupku, kau ambil alih. Take over Tuhan. Wah, doanya keren. Kan udah ikut pemuridan RTM. Ikut Remoka. Jadi terus take over, ambil alih. Take over, ambil alih. Roh Kudus, aku beri engkau otoritas 1000%.
Saya aja 100%. Anda 1000%. Ya. Tapi kenyataannya, Anda tetap tinggal di daerah beta. Tak pernah turun di daerah alfa. Ketika berani ngomong, Roh Kudus silahkan, ambil alih. Lakukan sesuatu. Anda mulai turun di daerah alfa. Ngerti ya? Gak ngerti? Ya wes. Dari tadi dijelasin begini, kalau sampai nggak ngerti, wah ini orang Korea bilang ketir laluan, betul nggak lo? Cuma disuruh turun ke daerah alfa, kehendak Allah pasti terjadi dalam kehidupan Anda, amin. Roh Kudus akan intervensi, amin. Nah, lanjut. Saat seperti ini, ya di daerah alfa ini, pikiran daging Anda berhenti bekerja. Ya. Pikiranmu hanya sekedar menangkap apa yang dipikirkan oleh Kristus di dalam Anda. Keadaan di level ini juga tercapai saat Anda selesai worship biasanya. Atau berbahasa roh setelah beberapa saat. Semakin sering Anda lakukan, semakin cepat level ini Anda masuki. Saat seperti itu, biasanya karunia hikmat, karunia mahrifat, atau karunia-karunia membedakan roh, sering akan cepat beroperasi. Ya, nah, banyak kali seorang berkata, aku menyerah total kepadamu Tuhan Yesus. Tetapi di dalam hati atau pikirannya masih banyak ketegangan. Ya, dia sudah menyerah kepada Tuhan Yesus, tapi di dalam hati dan pikirannya masih banyak keinginan-keinginan. Ya, sudah masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang tak terjawab, yang masih menanti-nanti penjelasan dari dia. Mungkin itu termasuk juga serahkan total kepadanya. Amin. Jadi dalam Tuhan terus terbuka betul-betul. Ya, akibatnya selalu ada jarak dengan dia. Nah, ini ada di mana? Dalam perasaan. Bila ia dengan iman mempercayakan seluruhnya kepada dia, sama seperti seorang perempuan yang menyerahkan seluruh rahasia pribadinya kepada suaminya, timbullah cinta yang tulus dan damai sejahtera sepenuhnya. Keadaan ini membuat ia dapat tinggal di alam alfa, alam theta, delta, senantiasa. Amin. Jadi dia keluar dari daerah namanya beta. Ya. Nah. Ya, apalagi gamma. Wow, ya. Nah, dia ini dua hal ini harus dihindari, gamma dan beta. Kalau bisa Anda ada di daerah alfa, theta, dan delta senantiasa. Coba Anda lihat, saudara. Metode ini dipakai oleh Tuhan sejak dari dulu. Ketika bangsa Israel ya ada di tempat pembuangan, Tuhan menggerakkan namanya Ezra untuk membangun kembali bait suci. Siapa yang menjadi pasukan atau orang-orang yang terlibat dalam pembangunan bait suci itu? Kalau Anda lihat dalam Ezra pasal 1 ayat yang kelima, ya. Maka berkemaslah kepala-kepala kaum keluarga, orang Yehuda dan orang Benyamin, serta para imam dan orang-orang Lewi, yakni setiap orang yang hatinya digerakkan Allah untuk berangkat pulang dan mendirikan rumah Tuhan yang ada di Yerusalem. Hatinya digerakkan Allah. Tuhan bekerja melalui hati. Amin. Dia bicara lewat hatimu. Digerakkan oleh Allah. Ada orang kadang-kadang, ya, dia baru dapat berkat. Ya. Terus itu yang paling sering. Telepon saya bilang, Pak Gideon. Saya berpikir, boleh nggak ya mau bagikan berkat saya ini kepada si A, si B, si C, dan sebagainya. Terus saya nasihati begini. Jadi kondisi seperti ini saya pakai untuk menjadi sarana orang itu bisa dengar suara Tuhan. Atau mulai
mau hidup dituntun oleh Tuhan. Saya bilang ini, jangan kamu berpikir untuk siapa. Ya, jangan kamu berpikir untuk siapa. Coba mulai turunkan pikiranmu ke daerah alfa. Ya. Nanti yang bekerja bukan otakmu, tapi hatimu. Nanti di hatimu akan ada yang bunyi. Digerakkan untuk siapa nanti? Oh gitu ya. Akhirnya nurut. Dia nurut ya. Tahu ada satu nama. Ada satu nama. Satu nama. Pak, saya nggak kenal loh sebenarnya. Nggak terlalu kenal. Maksudnya nggak ngerti keadaannya. Tapi kok disuruh si ini gini-gini. Tapi itu kan bukan karena keinginan, bukan? Bukan, Pak. Justru sebelumnya, saya pengen mau untuk yang ini dan yang itu. Tapi kenapa? Ketika saya turun di daerah alfa ini, tujuannya kok berubah. Tuhan yang menggerakkan. Betul. Kasih ke orang itu. Orangnya bales. Kamu kok tahu? Saya sedang butuh berkat. Untuk bayar uang sekolah anak saya. Dan jumlahnya cukup untuk membayar itu. Lalu orang bilang, saya sebenarnya awalnya nggak berpikir untuk kamu loh. Nah kok bisa? Saya digerakkan oleh Tuhan. Oh, saudara, ini contoh ya. Saya bandingkan dengan apa yang terjadi ketika pembangunan Bait Suci itu. Orang-orang yang ikut menyertai Ezra dalam pembangunan itu bukan ditanya siapa yang mau gitu, enggak. Tuhan yang menggerakkan hati mereka. Ketika melihat Ezra ini mulai mempersiapkan diri untuk pembangunan itu, orang-orang yang digerakkan itu mendekat kepada Ezra dan bergabung. Kalau tanya, kenapa kamu bergabung? Saya disuruh Tuhan, digerakkan oleh Tuhan. Indah ya? Amin. Kalau Tuhan yang menggerakkan, kalau Tuhan yang menyuruh, pernah salah enggak? Enggak pernah salah. Amin. Nah, oke. Yohanes 15 ayat yang ke-7. Bagaimana dengan ayat ini? Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Dan kamu akan menerimanya. Tinggal di dalam aku. Kapan Anda tinggal di dalam Yesus? Ketika Anda ada di daerah alfa, theta, atau delta. Tapi kalau Anda ada di daerah beta, Anda tidak ada di dalam Kristus. Karena Anda sedang berpikir sendiri. Pikiranku bukan pikiranmu, rancanganku bukan rancanganmu. Amin. Ya, gampang ya. Mau tinggal dalam Yesus, turunkan levelnya dulu nih. Level gelombang otak Anda ini di daerah alfa. Adanya saya kebalik, makanya agak mikir gitu. Alfa. Itu alfa, theta, delta itu ya, theta ya. Nah, sekarang saudara, ya, bagian terakhir. Ya. Orang yang memiliki pikiran Kristus akan menjadi orang yang intim dengan Yesus. Amin. Mendengar suara Tuhan adalah awal pergaulan pribadi dengan Tuhan secara intim. Suatu saat ia hendak membawa Anda masuk lebih dalam ke dalam mahligainya dan menjadikan Anda kekasihnya dan memberitahu rahasia-rahasia yang tidak diketahui orang lain kecuali Anda. Wow. Ya, saudara, cobalah kalau kita baca dalam Kidung Agung 1 ayat 4. Wah, ini ayat ini luar biasa. Ya, ini dalam sekali pengertiannya. Kidung Agung 1 ayat 4, tariklah aku di belakangmu, marilah kita cepat-cepat pergi, sang raja telah membawa aku ke dalam mahligainya. Kami akan bersorak-sorai dan bergembira karena engkau, kami akan memuji cintamu lebih daripada anggur, layaklah mereka cinta kepadamu. Masuk dalam satu ruang
namanya mahligai. Mahligainya, ya. Mahligainya. Itu ya. Itu tempat rahasia. Nggak orang lain nggak tahu. Nggak boleh ada di situ. Yang boleh hanya pasangan itu tadi. Mahligai. Keintiman Anda dengan Tuhan. Anda akan ada di tempat yang namanya mahligainya Allah itu. Di hadapan mahligai kemuliaanmu. Ada lagu itu ya. Itu yang mengarang lagu itu bagus sekali. Ya, di hadapan mahligai kemuliaanmu atau kekudusanmu. Ya. Nah, sambil bersujud, melihat, disitulah Tuhan akan menyatakan rahasianya. Nanti orang lain tanya, kok kamu ngerti, kok kamu tahu? Tuhan ngomong, kok nggak ngomong sama saya? Lah kamu di teras, di teras kota. Nah, saya di mahligai. Nah, di mahligai ya. Tadi turun dulu di alfa, nanti akan dibawa ke teta, bahkan masuk teta. Amin. Ayat terakhir malam hari ini. Wah, dengar terakhir Pak Simon langsung ngangguk. Iya Pak. Thank you. Oke, Wahyu 2 ayat 17. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepadanya, kepada jemaat-jemaat. Siapa yang menang kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi, dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih yang di atasnya tertulis nama baru yang tidak diketahui oleh siapapun selain oleh yang menerimanya. Amin. Siapa yang menang? Siapa yang menang? Mereka yang menurut kan tadi? Mereka yang menurut adalah para pemenang. Amin. Akan diberikan mana yang tersembunyi. Apa itu mana? Mana itu firman, betul? Ya, firman. Mana yang tersembunyi? Artinya apa? Yang hanya diungkapkan oleh Allah sebagai kekasih kita di tempat namanya mahligai itu. Amin. Intim dengan Tuhan. Amin. Oke, Bapak Saudara, puji Tuhan, akhirnya ya, selesai juga tentang pikiran Kristus. Besok kita akan masuk pada proses pendewasaan. Yesus memberkati. Amin. Yuk kita foto dulu. Nah,